Isya yang menjadi pertanda isya terakhir bagi saya pada Haji 1440 di Masjidiyah ini adalah sholat yang terakhir. Subhanallah, tidak terasa 1 pekan lebih dijalani di Madinah ini, dan sepertinya belum siap meninggalkan. Insyaallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nanti kita akan membuat rapat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita akan membuat rapat perpindahan dari Madinah ke Mekah. Asyhadu anna la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Penuh di dalam. Penuh di dalam. Harus di atas atau di luar, pilihannya itu. Harus di atas atau di luar. Harus di luar. Kita di atas, guys. La ilaha illallah. Allahumma rabbad da'wat ta'amah bismillahir qa'im. Ati Muhammadan nasihat wa Inna kala tuh rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah penuh memang. Isya terakhir kita harus sholat di atas, naik tangga tinggi. Kita pelan-pelan aja. Allah maftah li abwaab rahmatik, tadi belum saya tampilkan di konten. Ini adalah di lantai atas. Rembulan purnama di atas Masjid Nabawi. Masya Allah, subhanallah. Di bawah full, di atas masih ada tempat yang kosong. Masya Allah, rembulan purnama, bulat penuh di atas Masjid Nabawi. Mari sholat sunnah tahiyatul masjid dan qobliyah.
Wah, sudah selesai, maksudnya umat sudah berkumandang, maka kita mau sholat isya di bawah bulan purnama. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah sholat isya takbiyah dan sholawat al-amwat wa tifl sudah selesai. Masih di bawah bulan purnama. Jadi ini di suasana di atas Masjid Nabawi ya. Menaranya sungguh indah. Lebih indah lagi ketika ada purnama. Jamaah di masjid yang di atas ini bisa menikmati suasana indahnya di atas, meskipun nggak banyak karena memang berat ke atas manual. Lampunya begitu indah, harus mengeluarkan tenaga, tapi tetap banyak karena tidak ditampung di bawah. Kita ke bawah, oh, masya Allah, subhanallah. Sungguh indah di atas. Mungkin para jamaah belum pernah ke sini, atau para yang pernah melaksanakan haji atau umroh belum pernah ke sini, mungkin suatu saat perlu ke sini. Ketika malam sungguh indah. Menara-menaranya, apalagi ada bulan purnama ini. Ya, jadi nikmati di atas ini, meskipun tidak ada purnama tetap indah. Di atas, subhanallah, ini kita bisa menikmati betul. Juga ada zam-zamnya, jadi aman. Kita ke bawah. Oh, sungguh indah. Oh, menaranya, lampu-lampunya. Membuat orang berat meninggalkan Madinah ini. Seperti saya, tinggal malam ini, besok sudah tidak bisa sholat isya sedikit. Allah, ya Allah, panggillah saya dan para netizen ini ke Masjid Nabawi ini lagi. Sana di bawah, jamaah yang keluar dari Masjid Nabawi yang saya tadi full dan harus ke atas. Ini full. Di lantai bawah saya harus ke kiri dulu karena pengen minum air zam-zam dulu, guys. Kalau tidak minum air zam-zam ada sesuatu yang kurang. Tadi itu kan memang rapat dengan para jamaah yang besok akan melaksanakan umrah wajib, sehingga agak terlambat, sehingga baru adzan baru sampai Masjid Nabawi dan akhirnya tidak bisa masuk di bawah tapi di atas. Tapi alhamdulillah bisa menikmati indahnya, amin, indahnya purnama. Ma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sudah bisa segar setelah minum air zam-zam. Apalagi lebih segar lagi sesudah mendapatkan sinar rembulan purnama. Kita keluar masjid. Sama-sama indahnya antara
bawah sama atas. Bedanya kalau di bawah itu payungnya yang diingkupkan itu bagus suasananya. Kita coba lihat juga ya apakah tadi terlihat dari sini, karena tadi sepintas kita nggak melihat ada bulan. Ini harus sandalnya dipakai ya. Saya ketua rombongan itu memastikan ketua regu bisa mengkoordinir masing-masing anggota regu, dan nanti pada waktu naik bis ketua rombongan itu adalah naik yang pertama, ketua regu naik yang terakhir. Selama anggota regu masih ada yang tersisa, ketua regu dilarang untuk naik bis. Lebih baik ketua regu membagi tugas dalam regu terhadap 2 atau 3 orang. Misalkan ketika bis datang, ketua rombongan naik, maka ada yang mewakili dari regu itu yang juga ikut naik. Tetapi ketua regu akan naik sesudah semua terangkut. Jadi sebagai sapu jagatnya dalam proses naik bis tersebut. Dengan seperti itu maka kita sudah sampai ke Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat malam ini Allah masih memberi kesehatan kepada kita semua. Semua kesehatan ini terus diberikan Allah kepada kita sampai nanti pulang ke rumahnya. Amin. Amin. Salat dan salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan waktu telah menginjak malam, maka mari pertemuan pada malam ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sepenuhnya saya serahkan pada Pak Dr. Agus. Monggo. Terima kasih. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah 1 minggu di sini. Tidak terasa nggih? Perasaan kita baru kemarin ya. Besok kok kemudian harus meninggalkan sini. Ya memang hidup itu harus mengalir. Tidak harus selamanya di Masjid Nabawi. Besok kita berganti ke Masjidil Haram yang tidak kalah terkait dengan pahalanya. Meskipun Bapak Ibu masih belum siap untuk meninggalkan Masjid Nabawi ini. Belum siap. Karena kita belum tentu di antara kita itu akan datang ke sini lagi. Mungkin kalau doa kita dikabulkan waktu di Raudhah kemarin atau di Masjid Nabawi, kita akan dipanggil oleh Allah untuk berkunjung ke Masjid Nabawi lagi. Amin. Amin. Itu semua serba mungkin. Nah, besok jam 17 kita semuanya sudah, bis kita sudah berangkat menuju Mekah jam 17. Jam 11 kopernya semua sudah harus di depan. 11 ya. 11. Tentunya sebelum jam 11. Sebelum itu sudah siap. 10 lah. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Oke. Non, pripun? Yang besar. Kalau yang kecil nanti akan kita bawa masing-masing. Yang kecil akan dibawa oleh masing-masing, tapi akan dibantu oleh ketua rombongan. Ketua rombongan akan dibantu oleh ketua regu. Ketua regu akan dibantu oleh semua anggota. Maksudnya yang ibu-ibu biar dibantu oleh bapak-bapak. Ngoten lho. Tapi tidak boleh bingung. Engko piye koperku kangkut enggak? Lek pun diserahne bapak-bapak insya Allah sampai Mekah. Ngoten nggih. Lha mangke lho diangkat
oleh apa itu Pak Karom, Pak Sur. Sampai saiki kok gak ono itu. Pokoknya yakin mawon lek wis diserahne diangkut. Karena bis tidak akan bergerak kalau kopernya itu nggak lengkap. Kecuali memang pengine kopernya ditinggal teng mriki. Nggih kenang-kenangan. Memang kadang-kadang jamaah itu lucu-lucu. Yang kedua, yang selanjutnya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita mulai jam 12 malam nanti Bu sudah boleh mulai untuk mandi besar. Iya, sesudah 12 malam. Sesudah boleh mulai nanti malam, boleh besok pagi, boleh besok siang untuk mandi besarnya. Mandi besar bukan karena berhubungan ya. Tapi karena untuk melaksanakan umroh wajib sunnahnya. Kalau habis asar? Habis asar masih boleh. Masih boleh. Yang penting sebelum kita berangkat ke Bir Ali. Nggih. Nah, apa yang dilarang? Pertama, tidak boleh pakai wangi-wangian. Selanjutnya apa boleh? Kalau pas mandi kan boleh toh? Hah? Kalau pas mandi. Kalau pas mandi, ya. Kalau pas mandi sebelum berangkat boleh. Tapi kalau pas mandi di Hotel Mekah nggak boleh. Oke, siap. Kebetulan misalkan, nggih Pak Nurholis matur suwun. Ini Pak Ketua Kloter kita. Nggih matur suwun. Piye lagi undang-undang FPI? Hah? Ora undang-undang FPI. Itu acara. Jadi Wah, kalau di sana datang di Mekah, kemudian sumuk, pengen mandi, tidak boleh pakai sabun, ya, sampai bapak ibu tahalul. Jadi sebelum tahalul belum boleh. Tadi apa? Wangi-wangian, terus apa malih? Membunuh binatang, terus apa malih? Wit-witan. Cabut, pencabut bulu, wis wiwitan. Itu ada. Sama malih? Kuku. Jadi kuku mulai sekarang kalau memang mau ya si potong sekarang. Jungkatan. Hah? Lek jungkatan bareng. Ya mungkin awak terus nek brodol. Hah? Nek brodol. Ya jadi brodol nih. makanya Anda boleh jungkatan gitu kan. Boten. Untuk menjaga. Lek jungkatan itu boleh. Lek brodol karena bukan sengaja nggak apa-apa. Lah sengaja jungkatan niku. Hah? Sengaja jungkatan. Sengaja brodol iki kenek nih. Yang sering wong lanang ngeten iki lho. Biasanya lek rodok nganggur kan, rodok ngene-ngene kan. Utawa yang apa irunge, biasanya wonten bulu-bulu kan. Nah, iku mboten pareng. Lek jungkatan brodol mboten napa-napa. Itili jerawat. Hah? Jungkatan Lek jerawat mboten napa-napa. Nah, sengaja lah Kan jungkatan. disengaja. ya Menarik. kan itu apa namanya Menyengaja jungkatan. menyengaja bukan mencabut, tapi menyengaja untuk membuat kita lebih indah. Betul napa-napa. Nggih. Sanksi. Sanksi nggih mboten. Sanksi. Karena ini Mboten kan sanksi sengaja ini. Nggih, monggo. Tidak perlu jungkatan cukup Kembali ke individu. Ngangge kopiah ngeten iki mboten pareng. Ngangge kopiah ngeten iki mboten pareng. Terus Terus ngeruduk nih, yang ngata nggih, belum mboten disampaikan, pareng. yang belum disampaikan terutama ibu-ibu waktu di kamar itu tidak boleh diketahui oleh temannya. Dia kan buka Jilbab nggak boleh. jilbab, tidak boleh diketahui oleh temannya. Belum disampaikan. Walaupun wedok. Baru Jadi- itu, iya. Lah apa itu nggak boleh? Nah itu belum tuh. Temannya wedok. Jadi Apa cara oleh? Tahu nggak? Walaupun wedok. Bapak Ibu, sesudah Bapak Ibu niat labaik Allahumma umrotan, maka semua aurat sudah tidak boleh terlihat Oleh orang lain oleh orang lain, termasuk sesama perempuan atau sesama laki-laki. di kamar biasanya.
Ya, meskipun sesama perempuan. Jadi yang paling enak kalau di hotel itu kan supaya nggak sumuk kan jilbabnya dilepas. Peh bodoh wedok iku. Peh wodo itu nggak boleh. Ya. Apalagi dengan laki-laki lebih nggak boleh. Peh bojone nggak boleh. Ya. Kemudian kita sekali lagi, oh iya sebelum kita hanya 3 tas yang dibawa, sebagaimana dari Surabaya. Koper besar diletakkan di depan kamar, koper kecil dibawa masing-masing ke bawah di bis, kemudian koper paspor atau koper paspor, tas paspor, tas paspor. Kalau tambah yang pink itu Pink niki dimasukkan ke tas koper besar atau koper tenteng mawon nggih, sementara. Tas putih yang gitu kan dari sana tas putih itu Pak. Lah nggih, obat-obatan. itu termasuk juga, tapi kalau apa namanya kalau isinya tentang obat juga nggak apa-apa. Kalau isinya obat juga nggak apa-apa. Oke. Oke. Lah bagus. Punya saya tasnya ID-nya hilang. Mboten napa-napa. Apa ya? Tapi kalau bisa jangan dihilangkan. Lah wong anu terus ke dada mungkin terus ketika Ada waktu ketika di bawah Gedel itu Pak. Putus. kedua tahunnya sampai Talinya masih. talinya masih tersisa ada. Memang ada seseorang yang pengen ID card jenengan diputus. Dimasukkan tas saja. Nah, dedel. Sebenarnya dedel. Terus ngeten Bapak Ibu tentang yang hilang ya biar, yang belum hilang jangan dihilangkan. Hilang tapi dedelnya itu. Rojol. Maksudnya saya jangan sampai kemudian mengartikan kalimat saya itu hilang nggak apa-apa ya, ngono dijupuk kabeh atau tidak dipakai ngoten lho. Saya menghindari penerjemahan sepihak dari ibu bapak semuanya. Ya wis nek ngono wis ora kanggo. Jadi Mas Agus besok sudah mendapatkan kartu baru. Iya memang kita dapat kartu baru besok. Kita ke Mekah itu dapat ID card baru. ID card-nya tentunya tidak seperti yang kita bayangkan itu ya, yang seperti yang kita lihat. Kita menunggu. Intinya itu kartu untuk masuk Mekah ataupun Madinah. Dalam bahasa hotel untuk kunci masuk kamar gitu lah. Dan kunci masuk Madinah itu adalah masing-masing orang. Persis pada waktu Bapak Ibu mau ngusuk, kan gak iso glendeng koncone. Harus bisa menampilkan apa itu namanya aplikasi yang muncul itu. Glendeng koncone nggak boleh. Begitu juga terkait dengan, karena itu ada dibatasi. Pada waktu haji kita kan super banyak ya. Jatah kita itu di Madinah itu loh nggak bisa tidur. Di Madinah itu hal yang menarik untuk kita semuanya. Semacam Bapak Ibu, besok jam 17 kita sudah bergeser. Jam 17 itu bisnya sudah bergeser. Sudah berangkat. Sudah take off. Tentunya 30 menit sebelumnya semuanya sudah di bis. Bukan baru 17 baru atau jam setengah jam 16.30 baru turun ke, bukan. 16.30 sudah di bis. Ngoten nggih. Kecuali kemudian ada yang rada ketresut ngoten niku kadang-kadang mboten nggih mriki nggih. Insyaallah mboten alhamdulillah. Jadi 17 kita berangkat. Meskipun mungkin Bapak Ibu bertanya, "Lu Pak ini dereng lho." Ngoten nggih? Halo. Nanti sholat asarnya, monggo mboten napa, monggo nggih. Sholat asarnya tetap seperti biasa di Masjid Nabawi, nah, tapi sudah menggunakan baju ihram. Baju ihram itu berwarna hanya 2 helai ya, duwite.
Karena Mbak Warno itu uangnya paling banyak kelihatannya ya. Bapak Ibu, jadi kita yang laki-laki sudah pakai baju ihram 2 helai. Tidak ada yang seperti pada waktu manasik masih ada kaos dalam atau sarung atau celana dalam. Sudah tidak ada. Kalau yang ibu-ibu kan lebih mudah ya. Saya pikir ibu-ibu sudah paham terkait dengan apa yang digunakan. Seluruh aurat harus ditutup sampai kemudian tahallul. Oke? Jadi ibu-ibu kalau di sini gimana? Ya memang niat awalnya, proses awalnya di Bir Ali. Jadi kita jam 17 itu menuju Bir Ali untuk melakukan niat. Sebelum niat, kita akan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Selanjutnya kita melaksanakan niat secara bersama-sama. Nggih, monggo. Kalau di KBA Surya Mabrur sebetulnya yang diharapkan itu adalah sholat sunnahnya itu adalah sendiri-sendiri. Meskipun sebetulnya boleh bersama, tapi yang lebih dipilih oleh KBA Surya Mabrur itu sendiri-sendiri. Nggih. Sendiri-sendiri. Tapi boleh sebetulnya kalau bersamaan. Tapi kalau pada waktu niat labbaik Allahumma umratan itu lebih baik bersama-sama. Hanya nanti pada waktu kita di dalam bis pastikan ketua rombongan spesial ketua regu meyakinkan bahwa setiap anggotanya sudah berniat. Ngerti nggih? Itu yang paling penting. Kemudian kita bergeser, maka di monggo betul monggo nggih. Selanjutnya, kalau di Bir Ali itu kita sudah maghrib, meskipun mungkin kemungkinan besar belum, karena Bir Ali itu tidak jauh. Maka kalau seandainya kita sudah masuk waktu maghrib, maka kita sekalian jamak takdim qashar. Tapi peluang besarnya belum. Sehingga nanti kalau belum, maka kita melaksanakan sholat jamak takhir qashar itu adalah di Makkah. Lebih khusus adalah di Masjidil Haram. Sebelum melaksanakan tawaf. Syaratnya adalah Bapak Ibu kuat semuanya. Kan ngoten. Kalau Bapak Ibu Pak Khairul, Pak Agus, Pak Wisnu kula dereng tumut sebab kula mboten kuat. Nah, maka sholatnya ya di hotel. Hotelnya sudah tahu kan di grup sampun tahu? Tulisannya sudah tahu. Oke. Begitu juga bis-bisnya. Nanti nggih, bis-bisnya juga sudah. Nanti kita semuanya akan mendapatkan ID. Ini kan ID card. Ini ID card nggih, ngaten niki ID card kan. Itu tadi kan ada yang bertanya, "Pak, ID card kula ical." Ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum ical jangan dihilangkan. Kalau yang ical, kalau bisa dicari, kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena itu memang ID card lebih khusus pada waktu kita di asrama haji dahulu untuk menuju ke Madinah. Kalau nanti kita menuju Mekah, kita diberi ID card lagi. Orang yang bisa masuk itu adalah orang yang mempunyai ID card. Jadi seandainya ada orang yang haji tanpa ID card, maksudnya mereka yang ilegal itu nggak bisa masuk berbagai tempat, salah satunya Arafah, Mina, itu tidak bisa masuk untuk itu semuanya. Nah, kalau itu mohon untuk tidak dihilangkan, meskipun yang lama jangan dihilangkan, tapi yang itu lebih jangan dihilangkan karena Bapak Ibu nanti tidak bisa masuk ke Arafah, Mina dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi sesudah kita niat di Masjid
Bir Ali, semua aturan dari umroh wajib itu sudah berjalan. Yun sewu, kados niki yun sewu. Jilbab ngeten niki mboten pareng nggih. Ketok rambutnya kedhi anu mboten pareng. Nggih. Ini saya mencontohkan supaya besok kemudian betul-betul dijalankan ya. Ya. Ada rambut kelihatan sedikit nggak boleh. Ibu-ibu kalau misalkan pada waktu di Bir Ali mau wudu, ya harus meskipun sesama perempuan dia tidak boleh ditampilkan auratnya, apalagi dengan laki-laki. Begitu juga ketika di Makkah masuk hotel langsung jilbabnya dicopot, itu nggak boleh. Ya, kan kalau di sini kan biasanya ibu-ibu sumuk copot. Sebelum tahalul itu tidak boleh. Iya, kena dam. Kalau pelanggarannya sedikit maka fidyah. Tapi kalau pelanggarannya besar, ya mau menyembelih kambing. Jadi kalau hanya dikit ini harus langsung diingatkan, maka bayar fidyah. Fidyahnya biasanya memberi makan sekian orang miskin. Monggo. Tapi usahakan untuk tidak. Ya. Kalau dam yang terbesar kita itu kan kita yang bayarkan kemarin. Berapa kemarin? Dam tamatuk itu kan haji tamak itu kan dam. Dan yang sudah kita bayarkan lewat karom kemarin nanti akan disembelih pada waktu Yaumun Nahr. Kembali kepada tema di Bir Ali. Jadi Bapak Ibu nanti mohon untuk tidak jauh dari regunya supaya tidak hilang. Kalau di Masjid Nabawi kan pun apal semuanya kan, dados meskipun diculne wangsul pun saged kan ngoten. Tapi lek Masjid Bir Ali lek baru mudun langsung cepet yang toilet tanpa melihat koncone, ngerti lho, ndi koncoku. Karena apa? Yang melaksanakan umroh wajib itu bukan Ponorogo saja. Seluruh dunia. Ngoten nggih? Ngerti lho, bisa kok. Itulah pentingnya untuk berkomunikasi dengan satu regu. Jadi kalau mau ke toilet pun harus ngajak teman atau harus bersama teman yang kemudian nanti ketua regu akan mendistribusi, akan membagi. Sopo sing ngancani iki, sopo sing ngancani iki. Jangan sampai sendiri hal itu. Kemudian masih ingat ya? Sebelum pada waktu umroh wajib apa yang merupakan pelanggaran? Masih ingat? Kenapa? Cukur rambut. Tidak memetik tanaman, terus tidak membunuh hewan, terus tidak mencabut bulu. Memakai wangi-wangi, tidak boleh memakai wangi-wangian. Potong kuku. Itu semua silakan dilakukan sebelumnya. Sekarang kuku ini dipotong nggih. Lek sing rambut sing rodok akan duduk brodol, lek brodol nggak apa-apa. Lek berpotensi dicabuti. Kadang-kadang nggih, lek wong lanang kadang-kadang senengane ngaten lho. Senengane ngaten-ngaten iki. Nggih ta? Itu bukan disengaja, tapi